Halo kawan pajak. Selamat sore kawan pajak. Ya, pertama perkenalkan dulu, nama saya Indri dan rekan saya dengan saya Tantia. Ya, kami dari bidang P2 Humas Kanwil DJP Jawa Barat 2. Nah, selamat datang kami ucapkan di Bincang Pajak pada hari ini edisi insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Ya, kawan pajak, sebelum masuk ke inti pembicaraan kita pada sore hari ini, kami mau menginfokan bahwa pelayanan kantor pelayanan pajak atau KPP telah dibuka nih per tanggal 15 Juni kemarin ya Pak ya. 15 Juni 2020 hari Senin kemarin ya. Betul. Nah, tapi ada beberapa layanan yang tidak bisa diberikan secara tatap muka. Nah, apa aja nih Mbak yang layanan yang tidak diberikan secara tatap muka di KPP? Ya, betul sekali Indri. Jadi, kawan pajak ada beberapa layanan online nih yang tidak dapat diberikan oleh kantor pelayanan pajak. Seperti layanan yang dapat dilakukan melalui www.pajak.go.id, yaitu ada pendaftaran PWP, pelaporan SPT yang sudah wajib e-filing, permohonan surat keterangan fiskal, dan validasi SSP PPHTB. Selain itu, layanan aktivasi yang dapat dilakukan melalui email unit kerja, layanan lupa Evin yang juga dapat dilakukan melalui telepon atau email unit kerja, kredit pajak, Twitter, dan live chat, serta layanan flat refund di bandara yang dapat dilakukan melalui email tertentu. Ya, jadi bagi kawan pajak yang udah kangen nih untuk dilayani oleh petugas pajak di kantor pelayanan pajak, boleh nih langsung datang aja ke KPP. Tapi layanannya jangan lupa yang layanannya yang tadi tidak diberikan di kantor pajak yang sudah dapat diberikan online sama Mbak tadi ya. Itu. Tapi ke kantor pajak juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya, harus pakai masker. Seperti kita juga masih tetap mempertahankan protokol kesehatannya. Pakai masker. Nah, terus sendiri ngomong-ngomong tentang new normal nih, kita semua kan pasti tahu ya apa yang menyebabkan keadaan menjadi seperti ini, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda di negara kita tercinta dan bahkan di dunia sekalipun, Indri. Iya. Nah, untuk menghadapi kondisi ekonomi Mbak yang sepertinya sudah memenuhi unsur kegentingan yang memaksa nih Mbak kali ini, pemerintah langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nah, substansinya dari kebijakan Perpu 01 tahun 2020 ini yaitu kebijakan tentang keuangan negara dan juga perlindungan hukum untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 serta dalam rangka mendorong stimulus perekonomian dan penyesuaian belanja negara. Selanjutnya kebijakan yang apa aja nih yang dijelaskan di dalam Perpu 01 ini? Iya, nah kebijakan yang terkait dengan perpajakan itu tentang keuangan negara ya, di mana Kementerian Keuangan diberi wewenang Mbak oleh pemerintah untuk membuat peraturan terkait insentif pajak dan relaksasi di bidang perpajakan. Nah, kali ini nih kita akan membahas tentang insentif perpajakan di tengah wabah pandemi COVID-19. Iya, betul sekali. Jadi di sini ada peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan terkait insentif pajak ini. Jadi ada dua peraturan nih kawan pajak yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona. Tetapi seiring perjalanan waktu dirasa PMK 23 ini sudah tidak mencakupi lagi nih, karena masih banyak ternyata beberapa sektor perekonomian yang tidak termasuk ke dalam PMK 23 ini. Jadi diubahlah dan dicabut menjadi PMK 44 tahun 2020
tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Nah, perubahan ini dilakukan dengan menambah jumlah sektor usaha yang diberikan insentif. Jadi ada beberapa juga ya Tri yang dilakukan penambahan sektor usaha. Jadi yang kita akan bahas di sini itu. Jadi PPh 21, pajak penghasilan 21 itu dari yang PMK 23 ada 440 kode klasifikasi usaha, ditambah nih diperluas di PMK 44 menjadi 1062 KLU. Nah, PPh final UMKM yang awalnya ini belum ada di PMK 23 dimasukkan ke dalam PMK 44 ini. Lalu PPh 22 impor dari 102 KLU menjadi 431 KLU. PPh 25 dari 102 KLU menjadi 846 KLU. PPN yang awalnya 102 KLU menjadi 431 KLU. Dan juga ada penambahannya di dalam persyaratan yang semula hanya diberikan bagi wajib pajak KIT, yaitu kemudahan impor tujuan ekspor, ditambahkan lagi nih bagi di PMK 44 bagi wajib pajak yang telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat sebagai penerima insentif di PMK 44 ini. Lalu yang kedua peraturannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 ini. Nah, ini tahu nggak sih sebenarnya latar belakangnya dikeluarkan dua PMK tadi ya, PMK 44 dan PMK 28 itu sendiri? Iya, tahu dong. Ini latar belakangnya aku jelasin ya. Jadi latar belakang terbitnya PMK 44 sebagai pengganti PMK 23 tahun 2020 tadi adalah karena yang pertama diperlukan penyelamatan stimulus ekonomi yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor real ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan sehingga tidak melakukan PHK. Kemudian latar belakang berikutnya adalah pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional sehingga perlu upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak COVID-19 yang dimaksud. Nah, yang terakhir adalah makin meluasnya dampak COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, maka perlu diberikan perluasan insentif bagi setiap wajib pajak. Seperti itu. Nah, untuk latar belakang terbitnya PMK 28 itu karena yang pertama karena keputusan pemerintah untuk menambah total belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 itu sebesar 405 triliun. Ini awalnya ya sebelum dikeluarkan PMK 28 ini. Kalau sekarang sudah ada penambahan APBN untuk COVID-19. Nah, kemudian latar belakang berikutnya adalah prioritas anggaran di bidang kesehatan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri atau APD. Kemudian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya. Kemudian latar belakang terakhir tentunya adalah untuk melindungi rakyat dari ancaman wabah virus corona. Nah, ini kan tadi ada PMK 23 yang kemudian digantikan PMK 44 ya, terus ada PMK 28. Sebenarnya ini mau tahu nggak sih apa yang membedakan gitu PMK ini? Ya, benar. Nah, jadi perbedaan PMK 44 dan PMK 28 itu dibedakan atas wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak tersebut. Jadi untuk PMK 44 yang dimanfaatkan adalah wajib pajak yang terdampak usahanya akibat wabah COVID-19 sehingga mereka perlu diberikan insentif oleh pemerintah. Nah, sedangkan untuk PMK 28 yang memanfaatkan adalah pihak-pihak tertentu yang berjuang untuk menghentikan
dan meminimalisir wabah COVID-19, yaitu contohnya yang pertama badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19, kemudian rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pandemi COVID-19, kemudian pihak lain yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang bentuk insentifnya. Iya kan tadi udah dijelaskan latar belakangnya. Jadi untuk bentuk insentifnya sendiri untuk PMK 44 yaitu PPh 21 karyawan yang ditanggung oleh pemerintah, PPh final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, dan pengembalian atau restitusi pendahuluan PPN sebagai penghasilan kena pajak beresiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN-nya lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk PMK 28 bentuk insentifnya adalah pajak-pajak yang timbul atas pemanfaatan dari barang dan jasa oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk menghentikan dan meminimalisir wabah dari COVID-19 itu sendiri. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih di PMK 28, jadi yang mendapatkan insentif adalah barang dan jasa dari pihak tertentu itu. Nah, barang dan jasanya itu apa aja? Yaitu kalau barang ada obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya yang juga untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Kalau jasanya yang mendapatkan insentif adalah jasa konstruksi, jasa konsultasi teknik dan manajemen, jasa persewaan, ataupun jasa pendukung lainnya yang sama-sama nih untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Jadi kalau kita jabarkan lebih lanjut, pajak-pajak yang timbul dan diberikan oleh insentif PMK 28 itu apa aja? Jadi ada PPN yang tidak dipungut atas impor barang kena pajak oleh pihak tertentu, PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh PKP kepada pihak tertentu, PPN yang ditanggung pemerintah atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu, tidak dikenainya PPN atas impor barang kena pajak yang digunakan untuk pemanfaatan jasa kena pajak sepanjang memiliki surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau SKJLN sebelum melakukan impor. Lalu pembebasan PPh pasal 22 impor kepada pihak tertentu yang melakukan impor barang, pembebasan PPh pasal 22 kepada pihak tertentu yang melakukan pembelian barang, dan pembebasan PPh pasal 22 kepada pihak ketiga atau lawan transaksi yang melakukan penjualan barang kepada pihak tertentu, pembebasan PPh pasal 21 kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari pihak tertentu, pembebasan PPh pasal 23 kepada wajib pajak badan yang menerima imbalan baik juga dari pihak tertentu. Nah, jadi gimana sih cara memanfaatkan insentif perpajakan yang tadi sudah disebutkan? Iya, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tantia barusan, bahwa cukup banyak ya teman-teman yang insentif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan ya, khususnya DJP dalam perpajakan kita ya. Jadi menghadapi COVID-19 Benar, ini benar. pemerintah tindak tanggap ya. Iya, jadi teman-teman yang memenuhi kriteria bisa memanfaatkannya ya teman-teman ya. Nah, caranya untuk memanfaatkan insentif perpajakan tadi itu yaitu wajib pajak, kawan pajak harus mengajukan surat permohonan atau surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak dengan cara online ya teman-teman. Jadi ngajunya online melalui halaman
www.pajak.go.id dan pastikan wajib pajak telah memiliki akun DJP online terlebih dahulu, jadi biar bisa login ke DJP online-nya. Nah, ketika kawan pajak sudah masuk ke laman DJP online, pilih menu info KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Nanti di menu KSWP ada pilihan jenis pajak apa saja yang bisa dipilih untuk mendapatkan insentif. Nah, setelah dipilih jenis pajaknya, kawan pajak dapat memasukkan permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif tersebut ya. Untuk kriteria wajib pajak yang bisa menerima insentif bisa dilihat di highlight Instagram kita ini. Dan kalau mau info lebih lanjut, lebih lengkap, silakan kawan pajak untuk menghubungi AR pada KPP. Tuh. Nah, nanti ketika sudah permohonan masuk, pada saat itu juga langsung mendapatkan jawaban apakah permohonannya diterima atau ditolak, seperti itu, Mbak. Nah, ketika permohonan kawan pajak diterima, ada kewajiban berikutnya nih, Mbak. Ya. Jadi ada kawan pajak harus melaporkan secara periodik jenis insentif pajak yang telah dimanfaatkan. Nah, untuk pemanfaatan PMK sesuai dengan PMK 44 untuk jenis pajak PPh 21 itu harus dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ya. Untuk wajib pajak UMKM atau yang termasuk di PP 23 ya, aturan PP 23 itu harus melaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya juga. Tuh. Untuk PPh 22 impor, PPh 25 itu harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 itu untuk pemanfaatan masa pajak April sampai Juni 2020. Kemudian tanggal 20 Oktober 2020 itu untuk pemanfaatan pajak masa pajak Juli sampai September 2020. Nah, untuk yang PMK 28 untuk jenis pajak PPN DTP atau ditanggung pemerintah itu harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk pemanfaatan insentif pajak masa April sampai Juni 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk pemanfaatan insentif pajak masa Juli sampai September 2020. Kemudian untuk PPh 22, PPh 22 impor dan PPh 23 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk pemanfaatan masa pajak April dan Juni juga April sampai Juni, dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk pemanfaatan insentif pajak masa Juli sampai dengan September 2020. Nah, ini kan tadi udah menjelaskan nih deadline waktunya itu kapan untuk pelaporannya. Ya. Nah, cara pelaporannya itu, jadi kawan pajak harus melaporkan secara online nih, semuanya udah online kita melalui halaman www.pajak.go.id dan mengakses akun DJP online-nya. Caranya gampang banget. Jadi apabila kawan pajak telah masuk ke halaman DJP online, kemudian pilih menu info e-reporting insentif COVID-19. Nah, apabila telah lapor, wajib pajak dapat dilihat di menu monitoring yang ada di situ. Nah, yang untuk terakhir nih yang penting banget ya, jadi gimana sih sanksi untuk kawan pajak yang tidak melaporkan pemanfaatan insentif pajak? Jadi kalau nggak lapor ada sanksinya. Iya, kan tadi udah memanfaatkan insentifnya. Iya. Nah, kalau nggak lapor pasti ada sanksinya. Jadi sanksinya itu adalah kawan pajak akan ditagih nih pajaknya atas pajak yang telah dibebaskan atau pajak yang tadi sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak jadi ditanggung lagi ya. Kan sebenarnya pemerintah udah ini kan berbaik hati ya, memberikan insentif, tapi wajib pajaknya nggak lapor. Nah, berarti jadi dibalikin lagi. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa kami berikan pada sore hari ini, teman-teman. Mungkin kawan pajak ada yang mau bertanya, boleh diketikkan di kolom chat
komen maksudnya